Otherworldly Evil Monarch, Bab 62, Judul, Profesional dan Non-Profesional. Pemimpin pembunuh bayaran melihat bahwa Ye Guhan untuk sementara tidak dapat menyusulnya dan menghela nafas lega. Saat dia melarikan diri secepat yang dia bisa, dia melihat sekeliling dan memperhatikan bahwa Debauci, Jun Moxi pada waktu yang tidak diketahui telah menggeser posisinya untuk berbaring di tanah dengan wajah menghadap ke langit. Mata Jun Moxi sepertinya juga sedikit terbuka. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa terkejut. Mungkinkah bocah ini masih hidup? Memalingkan kepalanya, dia melihat bahwa Ye Guhan telah menekan rekannya ke jalan kematian. Menilai dari apa yang bisa dia lihat, Ye Guhan mencoba untuk menangkap pasangannya hidup-hidup dan tidak bisa menyisihkan perhatian padanya. Mempertimbangkan semua ini, dia merasa dirinya menjadi lebih berani. Kita gagal membunuh Putri Ling Meng. Tapi jika Jun Moxi mati, ibu kota juga akan kacau balau, bukan? Pemimpin pembunuh tiba-tiba melambat saat dia bergerak untuk mengirimkan serangan pedang lagi ke tubuh Debauci ini. Tepat ketika dia akan berakting, dia tiba-tiba melihat anak nakal di hadapannya membuka matanya, meludah dengan lidahnya, membuat wajah licik dan mengutuk dalam bisikan. "Aku akan meniduri ibumu." Volume suaranya sangat rendah. Di tengah suara gemuruh kuku yang masuk, orang-orang lain yang berada beberapa zang, 3,04 meter, jauhnya tidak dapat mendengar apapun. Belum lagi, tidak satu pun dari mereka saat ini memperhatikan tempat ini karena mereka mengamati pertempuran Ye Guhan dengan cermat. Dengan demikian, hanya pemimpin pembunuh yang telah melarikan diri dan dekat dengan Jun Xie yang dapat mendengar kata-katanya dengan jelas. Seketika, dia menjadi marah, matanya melotot. Hanya karena senior ini tidak dapat berurusan dengan ahli Sky Suan, apakah menurut kamu aku tidak dapat membunuh seorang Debauci yang lemah seperti kamu? Seseorang sepertimu benar-benar berani mengutukku? Dia menyerang ke bawah, pedangnya menusuk dengan kejam saat jantungnya mengutuk dalam hati. Senior ini akan menjatuhkanmu. Saat itulah warna biru giok bersinar keluar, seolah samudra biru telah muncul di depan matanya. Seolah-olah dalam mimpi, belati terbang biru tua secara misterius muncul di hadapan pemimpin pembunuh. Tujuannya adalah tenggorokan si pembunuh. Sky Suan. Pemimpin pembunuh menjadi terkejut. Tangan dan kakinya tiba-tiba membeku. Di bawah keterkejutan yang ekstrim, sebagai tambahan dari tindakan sebelumnya yaitu bergegas ke bawah, dia kehilangan ketenangannya dan jatuh. Namun, sebelum tubuhnya mencapai tanah, belati terbang biru tua telah mengenai tenggorokannya, menembus ke dalam setidaknya 3 inci. Bahkan pada saat kematiannya, pemimpin pembunuh tetap bingung. Ye Guhan jelas berjarak 30 zang, 91,2 meter, darinya, jadi mengapa belati terbang itu muncul di sini? Apa yang sedang terjadi? Pertanyaan ini menyebabkan pemimpin pembunuh tingkat emas tetap bingung. Matanya melotot lebar dalam kematian, seperti seorang sarjana yang mencari pengetahuan. Cedera yang diderita Jun Xie sebelumnya tidaklah ringan, menyebabkan gerakannya menjadi kurang gesit. Meskipun luka pedang telah dibungkus, masih ada 2 tendangan dari pembunuh tingkat perak. Sekarang, Jun Xie menyaksikan pembunuh tingkat emas jatuh ke kematiannya dengan ekspresi bingung di wajahnya. Namun, yang mengkhawatirkan adalah bahkan dalam kematian, tangannya tetap mencengkeram pedangnya dengan erat. "Persetan dengan nenekmu, kamu bajingan yang tidak menyesal." Jun Xie mengutuk dalam hati. Dengan sekuat tenaga, dia memaksa tubuhnya untuk bergerak, hampir tidak bergerak menjauh dari serangan mematikan. Bub! Mayat pemimpin pembunuh itu jatuh tepat di atas tubuh kecil Jun Xie. Dengan suara cip, pedang di tangannya meluncur ke paha Jun Xie di area dengan daging paling banyak. Jika pedang ini sedikit ke kiri, Jun Xie harus dengan mulia menjadi kasim di dalam istana. Jun Xie sudah dirobohkan dan tidak bisa bangkit sama sekali. Kemudian, pedang itu meluncur ke pahanya, menyebabkan dia mendesis kesakitan. Pada akhirnya, Tuan Muda Jun berseru dalam hatinya. Siapa yang bisa menduga bahwa bahkan orang mati pun bisa menggunakan pedang untuk menyakiti orang lain? Dunia ini terlalu fantastis. Pedang itu menembus langsung melalui paha Jun Xie sampai ke tanah di bawahnya. Gerakan apapun akan memperparah luka. Dalam skenario terburuk, itu bahkan mungkin membahayakan tendonnya. Dalam keadaan ini, Jun Xie tidak bisa bergerak.
Hal yang sama berlaku untuk mayat pemimpin pembunuh yang menekannya. Keduanya seperti piramida manusia, tangan pemimpin pembunuh mencengkeram pedang dengan erat, dan pedang itu menembus paha Jun Xie. Gambar ini sungguh aneh. Dasar bajingan. Jun Xie hampir menangis. Sejak aku datang ke dunia ini akan menjadi kedua kalinya aku ditekan oleh seorang pria. Pertama kali, meskipun gendutnya membuat mual, dia masih orang yang hidup. Kali ini, aku benar-benar ditekan oleh orang mati, dan aku bahkan tidak bisa bergerak. Orang yang hidup dan orang mati, wajah mereka berhadapan langsung satu sama lain, mata mereka saling menatap. Saat itulah Jun Xie menyadari bahwa bajingan ini telah mati dengan mata terbuka. Merasa penasaran, Jun Xie mengamati dengan seksama. Semakin dia mengamati, semakin dia merasa bahwa mata orang ini sepertinya tidak mengungkapkan kebencian atau kebencian, melainkan keraguan dan kebingungan. Dasar bajingan, apakah kamu memberitahu aku bahwa kamu tidak dapat menemukan jalan ke Yellow Spring? Jangan lihat aku tidak tahu. Jun Xie dengan kejam mengutuknya. TL, Yellow Springs adalah dunia bawah. Ketika ditekan oleh orang mati yang matanya tetap melotot, kebanyakan orang akan gemetar terlepas dari seberapa berani mereka. Namun, Jun Xie adalah orang aneh yang bahkan bisa memulai percakapan dengan orang mati. Dalam satu kata, kuat. Dengan celang, Ye Guhan melucuti senjata pemimpin pembunuh lainnya. Pedang birunya menyala dan berada di tenggorokan pria itu. Siapa yang mengirimmu? Bicaralah. Ye Guhan sangat marah. Jika dia tidak menemukan orang di balik percobaan pembunuhan ini, siapa yang tahu jika ini akan terjadi lagi? Dia bisa melindungi Putri Ling Meng sekali atau dua kali, tapi dia mungkin tidak bisa melindunginya selamanya. Lain kali ini terjadi, apa yang bisa dia lakukan jika seorang ahli Sky Suan dikirim untuk menahannya? Pemimpin pembunuh itu dengan dingin menatap ke arah Ye Guhan, warna keputusasaan terlihat jelas di matanya. Tiba-tiba, dia tertawa. Ye Guhan, apa menurutmu aku akan bicara? Hahaha, sungguh lelucon. Aku tidak menyangka Solitary Star of the Horizon yang terkenal di dunia, Ye Guhan, seorang ahli Sky Suan yang bermartabat akan benar-benar menjadi sangat naif. Saat dia berbicara, darah berwarna hitam tiba-tiba mengalir dari mulutnya dan dia berhenti bernapas. Matanya tertuju pada Ye Guhan, ekspresi ejekan tetap ada di matanya. Saat dia ditangkap, dia telah menggigit pil racun di dalam mulutnya. Menyegel tenggorokan dan membersihkan darah, sungguh racun yang ganas. Ye Guhan menghela nafas, wajahnya menunjukkan ekspresi kekaguman dan bergumam. Kamu bisa dihitung sebagai pria sejati. Aku tidak akan mempersulit tubuhmu. Saat ini, semua pembunuh telah terbunuh dan daerah itu menjadi sunyi. Meski kata-kata yang diucapkan oleh Ye Guhan bernada rendah, itu bisa didengar dengan jelas oleh Jun Xie. Pada saat itu, Jun Xie tiba-tiba ingin tertawa keras. Omong kosong. Dalam keadaan seperti ini, kamu benar-benar memanggilnya pria sejati? Jika itu masalahnya, maka nilai manusia sejati tidak akan ada nilainya lagi. Jika dia tidak bunuh diri, apakah kamu akan membiarkannya hidup? Bahkan jika kamu membiarkan dia hidup karena dia adalah pria sejati, akankah kepala pembunuh membiarkan dia hidup? Akankah dalam insiden ini mengizinkannya untuk hidup? Aku telah melihat orang bodoh sebelumnya, tetapi aku belum pernah melihat seseorang yang begitu bodoh. Dan kamu adalah ahli Sky Suan. Ahli idiotik Sky Suan. Hati Jun Xie dipenuhi dengan rasa jijik yang luar biasa. Karena kamu telah memutuskan untuk membawanya hidup-hidup, hal pertama yang perlu kamu lakukan ketika melawan orang-orang semacam ini adalah mencabut giginya selagi dia masih memiliki kemampuan untuk bergerak. Ini adalah dasar mutlak. Adapun pemblokiran titik akupuntur, mematahkan ki bagian dalam dan semua itu. Hei, apakah aku benar-benar perlu menjelaskannya untuk kamu? Tahu terlalu tidak profesional. Pembunuh profesional dalam diri Jun Xie sangat kesal. Di tengah bidang darah, Putri Ling Meng mengerutkan kening, tampaknya tidak tahan dengan bau darah yang kental. Dia berjalan maju. Paman Ye, kapan kamu mempelajari teknik belati terbang yang menakjubkan ini? Begitu kita kembali, tolong ajari aku. Begitu belati terbang disebutkan, Ye Guhan tiba-tiba pulih. Dia segera menangkupkan kedua tangannya secara seremonial saat dia menghadap ke langit dan berbicara dengan suara yang jelas. Terima kasih senior telah memberikan bantuan kamu hari ini, Ye ini merasa sangat bersyukur.
Pengalaman Putri Ling Meng dangkal. Jika dia entah bagaimana menyinggung senior, aku berharap senior akan baik hati dan tidak memedulikannya. Jika senior memiliki permintaan apapun dariku, tolong ucapkan. Junior ini pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk mencapainya untuk membalas budi senior. Di dalam hatinya, Putri Ling Meng seperti putrinya sendiri, dan telah menjadi satu-satunya alasan baginya untuk hidup. Bagi ahli misterius untuk menyelamatkan Putri Ling Meng sama dengan menyelamatkannya. Jadi, dia tidak menyebutkan siapa yang telah diselamatkan. Terlepas dari siapa, dia tetap merasa bersyukur.